Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Bapenda Kabupaten Sumedang, yang kami hormati Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang atau yang mewakili, yang kami hormati narasumber dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang, Ibu Maya Yasifa Nurdianti yang telah hadir bersama-sama kita pada saat siang ini. Yang kami hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu, para bendahara penerimaan dari SKPD dan juga Kecamatan se-Kabupaten Sumedang, yang kami hormati seluruh pejabat struktural di lingkungan Bapenda Kabupaten Sumedang, para pejabat fungsional dan juga para koordinator pajak di lingkungan Bapenda Kabupaten Sumedang yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan nikmat serta karunia-Nya pada kesempatan siang hari ini, hari Rabu tanggal 8 Maret tahun 2023, kita telah dapat bersilaturahmi kembali untuk melaksanakan penyuluhan secara online bincang pajak untuk series bulan kedua pada bulan Maret tahun 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Yang mana pada kesempatan hari ini, bincang pajak series kedua akan mengambil tema optimalisasi PPh pasal 21, 25, 29, dan PPh orang pribadi dalam negeri, serta pelaporan SPT tahunan. Hadirin yang kami hormati, untuk mempersingkat waktuku mengawali acara, marilah kita simak bersama arahan dari Ibu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Bapeda Kabupaten Sumedang, yang terhormat Ibu Dr. Anda Fitriani, MSI, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Moderator, Ibu Kiki, Kepala Subbidang Pengembangan di Bapenda Kabupaten Sumedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang terhormat narasumber yang saat ini sudah hadir, Ibu Maya Yasifa Novianti, Asisten Penyuluh Pajak dari KPP Pratama. Yang saya hormati teman-teman dari SKPD yang hadir pada kesempatan ini adalah Bendahara Pengeluaran ya Bu Kiki, tadi bendahara pendapatan. Saat ini kami mengundang seluruh bendahara pengeluaran OPD di Kabupaten Sumedang. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita bisa bersilaturahmi, menimba ilmu dalam acara Bincang Pajak series 2. Sholawat dan salam tidak lupa juga kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu semua, terima kasih telah hadir pada acara Bincang Pajak atau Bijak series 2 secara online, di mana Bincang Pajak ini akan kami laksanakan secara series dan setiap bulan. Pada kesempatan ini kami mengundang dari KPP Pratama untuk sharing ataupun mengingat kembali apabila Bapak Ibu sudah memahami mengenai PPh pasal 21, 25, 29, dan PPh orang pribadi dalam negeri serta pelaporan SPT tahunan. Bapak Ibu mungkin sudah mengetahui atau memahami bahwa setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan dari pekerjaan atau memiliki penghasilan dari pekerjaan bebas dan juga penghasilan dari usaha itu sudah wajib mempunyai NPWP. Mungkin demikian ya Bu Maya, nanti Bu Maya yang menjelaskan secara rinci. Untuk itu, setiap orang pribadi yang sudah memiliki NPWP
maka memiliki hak dan kewajibannya. Dan itu nanti akan secara jelas dikupas tuntas ini oleh Ibu Maya selaku narasumber dari KPP Pratama. Untuk itu, kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir pada kesempatan ini, silahkan seluas-luasnya mempergunakan kesempatan yang baik ini untuk kita sharing pengetahuan ataupun bertanya kepada Ibu Maya dari KPP Pratama ini seputar PPH dan PPH pasal 21, 25, 29 dan PPH orang pribadi. Nah, untuk itu saya berharap Bapak Ibu masih semangat ini walaupun sudah jam-jam sensitif ya. Silahkan dinikmati, mungkin ada kopi, ada teh, ataupun ada makanan lain yang bisa Bapak Ibu sertakan dalam menghadiri bijak bincang pajak secara online ini. Sekali lagi, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Silahkan pergunakan kesempatan ini dengan baik. Kita tolabul ilmi melalui bincang pajak series 2. Terima kasih, saya serahkan kepada moderator untuk dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Ibu Fitriani MSI. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, para bendahara pengeluaran ya. Mohon maaf tadi saya menyebutkan. Jadi para bendahara pengeluaran SKPD dan kecamatan. Baiklah selanjutnya marilah kita simak bersama paparan materi dari narasumber kita dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang, yaitu kepada Ibu Maya Yasifa Nurdianti, Asisten Penyuluh Pajak dari KPP Pratama Sumedang. Dengan hormat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu, suara saya sudah terdengar jelas? Ya, sangat jelas Ibu. Jelas, Bu Maya. Baik, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kabid Perencanaan dan Pengembangan Bapenda Sumedang, Ibu Dr. Anda Fitriani MSI, dan Ibu Vicky ya, selaku Kepala Subit Pengembangan, serta Bapak dan Ibu peserta acara bijak pada hari ini karena sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk sharing mengenai perpajakan, khususnya materi mengenai PPH pasal 21, PPH orang pribadi dalam negeri serta pelaporan SPT tahunan. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Maya Yasifa, selaku penyuluh pajak dari KPP Pratama Sumedang. Dan pada hari ini sebetulnya saya ditemani oleh rekan saya, yaitu Ibu Fitri, selaku penyuluh KPP Pratama Sumedang juga. Jadi KPP Pratama Sumedang ini memang kami punya tim penyuluh, Ibu, Bapak. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang memang membutuhkan penyuluhan atau asistensi terkait dengan perpajakan pusat, nanti bisa menghubungi saya barangkali di kesempatan lainnya butuh diadakan sosialisasi atau penyuluhan seperti itu. Izin iklan dulu sebentar ya Bu ya. Oke, pada hari ini materinya mungkin nanti akan kita bagi dua. Yang pertama mungkin nanti akan disampaikan oleh Ibu Fitri, yang kedua nanti akan dilanjutkan oleh saya. Boleh langsung saja kepada Ibu Fitri, dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih Bu Maya atas sambutannya sedikit ya pendahuluannya. Sebelumnya seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Maya, perkenalkan mungkin ya, saya adalah Fitri Fatimah. Saya merupakan penyuluh pajak di KPP Pratama Sumedang. Mungkin beberapa orang ada yang sudah pernah bertemu dengan saya sebelumnya di kegiatan-kegiatan sosialisasi, baik itu yang
diadakan oleh DPKAD ataupun mungkin oleh kami sendiri seperti itu ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin langsung saja ya kita masuk ke materi pertama kita pada kesempatan kali ini. Seperti yang sudah tadi disebutkan oleh Ibu Maya, untuk materi kita yang pertama adalah tentang PPH pasal 21. Sebentar, izinkan saya untuk melakukan share screen terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Ya, baik. Apakah share screen-nya sudah dapat dilihat oleh semua peserta? Sudah, Bu, sudah dapat dilihat. Jelas, Bu. Sudah ya. Oke, baik. Mohon izin sebelumnya Bapak dan Ibu sekalian, mungkin materi ini bukan merupakan suatu materi yang asing ya bagi Bapak dan Ibu sekalian, apalagi sekarang ini pesertanya adalah Bendahara Pengeluaran OPD. Saya yakin sekali untuk materi ini mungkin bisa jadi sudah sangat sering Ibu Fitri diterima oleh para Bendahara Pengeluaran. Barangkali mungkin, ini mau materinya ini lagi, maka dari itu mungkin sebagai tujuan dari kegiatan bijak ini mungkin ya Bu ya, karena ini tujuan utamanya adalah kita untuk sharing, maka mungkin dari itu mangga bagi Bapak dan Ibu kalau misalnya memang ada pertanyaan-pertanyaan seputaran terkait PPH pasal 21 ini, mangga boleh, sangat diperbolehkan untuk bertanya raise hand ketika saya sedang menjelaskan terkait materi PPH pasal 21 ini ya Bapak dan Ibu sekalian. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, untuk PPH pasal 21 ini, seperti yang sudah kita ketahui, untuk PPH pasal 21 ini objeknya adalah penghasilan tetap dan teratur. Baik itu penghasilan tetap ataupun tidak tetap yang diterima setiap bulan, baik itu oleh pegawai maupun juga bukan oleh pegawai. Karena nanti kita akan juga menjelaskan apa itu pegawai, kemudian apa itu pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan juga bukan pegawai. Nah, di sini untuk tarifnya sendiri, tarif PP pasal 21 itu sebetulnya ada di pasal 17. Tarif pasal 17 berdasarkan Undang-Undang PPH dikalikan dengan dasar pengenaan. Nah, ada juga yang namanya PPH pasal 21 final. Untuk PPH pasal 21 final ini tarifnya tidak menggunakan tarif pasal 17, Bapak dan Ibu sekalian. Tetapi dia ada tarif khusus tersendiri, namanya tarif PPH final, yang langsung dikalikan dengan jumlah penghasilan bruto. Nah, untuk PPH pasal 21 ini seperti yang tadi sudah dijelaskan, PPH pasal 21 ini adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas gaji, upah, honorarium dengan dan atau dalam bentuk apapun yang diberikan atas pekerjaan jasa kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Kemudian apabila penghasilan tersebut diterima oleh SPDN, SPDN ini adalah subjek pajak dalam negeri atau diterima oleh kita, maka akan dikenakan PPH pasal 21. Namun, apabila penghasilan tersebut diterima oleh SPLN atau subjek pajak luar negeri, maka akan dikenakan PPH pasal 26. Seperti itu. Nah, untuk pemotongan PPH pasal 21 ini sendiri berdasarkan Per nomor 16 tahun 2016, pemotong PPH pasal 21 diantaranya adalah yang pertama, pemberi kerja. Pemberi kerja ini Bapak dan Ibu sekalian bisa berupa orang pribadi, bisa juga badan, ataupun cabang atau perwakilan atau unit. Kemudian pemotong PPH pasal 21 yang kedua adalah bendahara pemerintah, baik itu pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Dalam hal ini adalah Bapak dan Ibu, para peserta bendahara pengeluaran OPD di Kabupaten Sumedang. Nah, kemudian pemotong PPH pasal 21 juga ada yang namanya dana pensiun, kemudian BPJS Tenaga Kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Kemudian sebetulnya Bapak dan Ibu orang pribadi juga bisa menjadi pemotong PPH pasal 21 dalam hal orang pribadi tersebut melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Kemudian ada juga penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan orang pribadi, serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan. Kemudian
ada juga yang bukan merupakan bukan merupakan pemotong PPh pasal 21. Di antaranya adalah kantor perwakilan negara asing, kemudian organisasi internasional sesuai dengan yang diatur pada SE nomor 57 tahun 2009, kemudian pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, di sini ada kewajiban pemotong dan juga kapan saat dilakukan pemotongan PPh pasal 21. Bapak dan Ibu sekalian, saya yakin di sini karena pesertanya adalah bendahara pengeluaran, pasti sudah paham betul apa saja kewajiban pemotong PPh pasal 21. Yang pertama adalah tentu saja wajib untuk menyetorkan PPh pasal 21. Nah, yang harus diingat ini adalah kapan jatuh temponya? Jatuh temponya adalah paling lama 10 hari setelah masa pajak berakhir atau 10 hari setelah akhir bulan. Gitu. Dalam hal bertepatan dengan hari libur dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya. Biasanya ini sih paling lama 10 hari ini kita tetapkan misalnya tanggal 10, tapi kalau misalnya tanggal 10-nya libur, maka tanggal berikutnya atau tanggal 11. Kemudian kewajiban pemotongan selanjutnya adalah wajib melaporkan pemotongan yang telah dilakukan atas penghasilan orang pribadi tersebut paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tentu saja mungkin sudah familiar dengan media pelaporan kita, yaitu DJP Online, karena untuk Bapak dan Ibu sebagai bendahara pengeluaran, tentu saja sudah pernah melakukan pelaporan ya, melalui e-Bupot unifikasi kalau untuk bendahara pengeluaran. Nah, ini ada batas waktunya Bapak dan Ibu sekalian, yaitu paling lama tanggal 20 biasanya. Kecuali untuk PPh pasal 21 yang dipotong pada masa yang bersangkutannya nihil. Jadi kalau misalnya di bulan tersebut tidak dilakukan pemotongan atau pemungutan PPh pasal 21, maka tidak wajib untuk melakukan pelaporan e-Bupot PPh pasal 21. Selanjutnya adalah sebetulnya Bapak dan Ibu sebagai bendahara pengeluaran wajib untuk memberikan bukti potong kepada pegawai tetap atau penerima pensiun yang dibuat sekali setahun, diberikan paling lama 1 bulan setelah akhir tahun atau pegawai berhenti. Jadi mungkin Bapak dan Ibu pasti di bulan-bulan terakhir ini untuk bendahara pengeluarannya telah membuat yang namanya bukti potong SPT tahunan. Untuk bukti potong PNS disebutnya 1721A2. Nah, sebetulnya Bapak dan Ibu sekalian, untuk batas waktu pembuatannya itu adalah paling lama diberikan kepada pegawai 1 bulan setelah akhir tahun. Jadi seharusnya penanggalannya itu paling telat adalah tanggal 31 Januari. Seperti itu. Kemudian untuk bukti potong selain pegawai tetap atau penerima pensiun berkala dibuat setiap kali ada pemotongan. Nah, contoh bukti potong untuk selain pegawai tetap ini adalah misalnya bukti potong final atau bukti potong tidak final yang memang diberikan kepada bukan pegawai atau pegawai tidak tetap. Nah, jika dalam 1 bulan lebih dari 1 kali pembayaran, maka bukti potong ini sebetulnya dapat dibuat sekali dalam 1 bulan. Jadi akumulasi pemotongan yang dilakukan selama 1 bulan tersebut. Nah, Bapak dan Ibu, untuk pegawai sendiri sebetulnya kita bedakan menjadi 3 dalam PPh pasal 21. Yang pertama adalah pegawai tetap, yang kedua adalah pegawai tidak tetap, dan yang ketiga adalah bukan pegawai. Apa bedanya dari pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan bukan pegawai ini? Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, untuk pegawai tetap ini yang harus kita garis bawahi adalah mereka yang memang menerima penghasilan dalam jumlah tertentu dan secara teratur, rutin mendapatkan penghasilannya. Jadi setiap bulan mendapatkan penghasilan itu sudah dianggap sebagai pegawai tetap. Walaupun misalnya kalau kita kan PNS ya, misalnya ada yang honorer. Honorer itu selama dia mendapatkan penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, setiap bulan mendapatkan penghasilan, itu sudah dianggap sebagai pegawai tetap dalam PPh pasal 21. Kemudian ada juga yang namanya pegawai tidak tetap. Pegawai tidak tetap ini dia yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari kerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau
jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Kemudian ada juga yang namanya bukan pegawai. Nah, bukan pegawai ini adalah mereka-mereka yang melakukan pekerjaan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan utama kita. Nah, ini merupakan pembayaran atas imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan, seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, di PPh pasal 21 ada yang namanya penghasilan tidak kena pajak. Jadi PTKP atau penghasilan tidak kena pajak ini adalah jumlah pendapatan wajib pajak pribadi yang dibebaskan atau tidak dikenakan PPh pasal 21 yang berlaku. Dalam perhitungan PPh pasal 21, PTKP ini berfungsi sebagai pengurang penghasilan neto bagi wajib pajak. Nah, hal ini tertera dalam pasal 7 Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008. Nah, untuk PTKP ini sendiri, Bapak dan Ibu sekalian, berbeda-beda setiap orangnya tergantung dengan golongan atau status wajib pajak itu sendiri. Apakah yang bersangkutan sudah menikah, belum menikah, kemudian berapa sih jumlah tanggungan yang bersangkutan tanggung, apakah ada tanggungannya, tanpa tanggungan, kemudian tanggungannya maksimal 3 tanggungan. Untuk tarif PTKP-nya tersendiri bisa kita lihat sama-sama. Dari yang paling rendah adalah 54 juta, itu adalah PTKP untuk wajib pajak sendiri tanpa tanggungan. Kemudian untuk yang kawin, maksimal tanggungan 3 tanggungan itu ada di 72 juta. Jadi Bapak dan Ibu sekalian bisa simpulkan berapa penghasilan bruto kita selama 1 tahun, kemudian status PTKP kita seperti apa. Apabila memang penghasilan bruto kita masih di bawah PTKP, otomatis tidak ada pajak PPh pasal 21 yang dipotong dari penghasilan kita selama 1 tahun. Selanjutnya ini ada tarif PPh pasal 21 yang terbaru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 mulai berlaku di tahun pajak 2022. Jadi di tahun pajak 2022 ini ada tambahan lapisan penghasilan kena pajak yang tadinya hanya sampai dengan 50 juta. Sekarang berubah dengan sampai dengan 60 juta. Jadi penghasilan neto kita setelah dikurangi PTKP, apabila masih ada dalam layer sampai dengan 60 juta, maka tarifnya adalah 5%. Kemudian selanjutnya, apabila penghasilan neto kita berada di atas 60 juta sampai dengan 250 juta, itu dikenakan tarif layer 15%. Selanjutnya, penghasilan neto di atas 250 sampai dengan 500 juta, tarifnya kena yang layer 25%. Kemudian di atas 500 sampai dengan 5 miliar untuk tarifnya 30%. Nah, kemudian di sini ada tarif baru, yaitu untuk penghasilan neto di atas 5 miliar dikenakan tarif 35%. Sehingga untuk kita sendiri di Indonesia sendiri tarif itu progresif dari 5% dan yang paling besar adalah 35%, seperti itu. Bapak dan Ibu sekalian, di sini bisa kita lihat bersama-sama mind map PPh pasal 21. Jadi, PPh pasal 21 itu dibedakan yang pertama adalah yang penghasilan yang dipotong kepada pegawai dan juga bukan pegawai. Di sini disebutkan pegawai adalah yang melakukan pekerjaan utama perusahaan atau pekerjaan utama kita sehari-hari. Kemudian yang bukan pegawai adalah dia yang tidak melakukan pekerjaan utama perusahaan. Contohnya di sini adalah servis mesin, seperti itu ya. Jadi bisa kita bedakan mana yang pegawai dan mana yang bukan pegawai. Kemudian untuk yang pegawai ini dibedakan juga menjadi 2, yaitu pegawai tetap dan juga pegawai tidak tetap. Nah, untuk yang pegawai tetap ini bedanya dia adalah menerima penghasilan secara teratur. Kemudian ada gaji pokok. Sedangkan untuk pegawai tidak tetap, dia tidak menerima penghasilan secara teratur setiap bulannya, tetapi hanya mendapatkan penghasilan berdasarkan upah. Menerima penghasilan ketika melaksanakan suatu pekerjaan saja. Kemudian ini melihat hasil, kemudian melihat jumlah hari juga, seperti itu. Nah, untuk yang bukan pegawai, dia juga dibedakan menjadi 2, yaitu bukan pegawai yang berkesinambungan dan juga bukan pegawai yang tidak berkesinambungan. Nah, bedanya apa yang berkesinambungan dan tidak berkesinambungan ini? Untuk yang berkesinambungan, dia mendapatkan penghasilan dari kita itu lebih dari 1 kali pembayaran. Jadi,
apabila kita membayar tenaga ahli dalam 1 tahun itu lebih dari 1 kali, itu sudah masuk yang berkesinambungan sebetulnya. Sedangkan untuk yang tidak berkesinambungan ini hanya 1 kali pembayaran dalam 1 tahun kalender. Selanjutnya ada juga PPh pasal 21 yang bersifat final, ini dipotong atas pesangon, kemudian atas uang manfaat pensiun, THT, JHT yang dibayar sekaligus, kemudian atas honorarium yang diterima oleh PNS yang tidak berkaitan dengan pekerjaannya, yang dibebankan atas dana APBN atau APBD. Kemudian selanjutnya ada PPh pasal 21 kumulatif yang diberikan kepada Dewan Komisaris yang bukan pegawai tetap, kemudian mantan pegawai, penarikan dana pensiun, kemudian selanjutnya adalah ada PPh pasal 21 yang sifatnya tidak kumulatif yang harus dipotong atas peserta kegiatan, seperti itu. Nah, untuk yang ini dia adalah skema atau cara perhitungannya untuk pegawai yang statusnya adalah pegawai tetap, dia yang menerima penghasilan tetap dan teratur. Perhitungan PPh pasal 21-nya adalah dari penghasilan bruto selama 1 tahun, kemudian dikurangi biaya jabatan, kemudian dikurangi biaya iuran pensiun, setelah itu tadi dikurangi PTKP, barulah dikalikan tarif PPh pasal 17 yang tadi. Mulai dari 5%, 15%, 25%, 30, dan 35. Sedangkan untuk penghasilan yang diterima PNS atas penghasilan yang tidak tetap dan tidak teratur, itu salah satunya contohnya adalah honorarium. Nah, ini sifatnya PPh pasal 21 yang sifatnya final. Ini untuk tarifnya tersendiri, dia dibedakan berdasarkan golongan. Untuk golongan 2 tarifnya 0%, untuk golongan 3 tarifnya 5%, dan untuk golongan 4 tarifnya 15%. Nah, untuk perhitungan rapel dan gaji 13, pertama-tama kita harus menghitung dulu PPh pasal 21 atas rapelnya, jadi PPh bruto 12 bulan, kemudian ditambah rapel atau gaji ke-13, setelah itu baru dikurangi PPh selama 1 tahun. Nah, disitulah kita mengetahui selisih antara PPh yang telah ditambah rapel dan gaji dengan PPh normal 1 tahun itu berapa. Nah, selanjutnya adalah untuk honorer juga sebetulnya sama dengan pegawai tetap, karena dia dianggap sebagai pegawai tetap menerima penghasilan secara tetap dan teratur. Nah, untuk peserta kegiatan sendiri ini langsung saja penghasilan brutonya dikali tarif pasal 17 tadi. Nah, tarif pasal 17 tadi sifatnya ada klaster-klasternya. Jadi kalau misalnya honor dari peserta kegiatannya sampai dengan 60 juta, maka tarifnya 5% seperti itu. Nah, selanjutnya ada usaha. Untuk usahawan sendiri, Bapak dan Ibu, memang agak berbeda dengan kita yang statusnya sebagai PNS. Jadi usahawan ini apabila dia memiliki usaha, kan tidak ada atau belum ada pihak yang melakukan pemotongan atas penghasilan yang dia terima. Maka dari itu mereka harus menghitung sendiri berapa penghasilan bruto mereka, kemudian berapa pajak yang harus disetor ke kas negara. Nah, bagi Bapak dan Ibu nih, misalnya yang statusnya PNS, tapi kemudian memiliki usaha lain atau usaha sampingan di samping selain statusnya sebagai PNS, maka sudah seharusnya atas penghasilan yang Bapak dan Ibu terima dari usaha Bapak dan Ibu ini, pajaknya juga dipotong atau disetorkan ke kas negara seperti itu. Nah, tapi untuk aturannya sendiri sebetulnya untuk usahawan apabila dia omsetnya masih di bawah 4,8 miliar atau maksimal 4,8 miliar, tarif pajak penghasilannya adalah 0,5%. Nah, sebetulnya apabila Bapak dan Ibu yang statusnya misalnya kita berbicara di sini sebagai bendahara pengeluaran, Bapak dan Ibu misalnya memiliki transaksi dengan pelaku usaha kecil menengah, pelaku UMKM. Nah, biasanya kan Bapak dan Ibu kalau misalnya memotong itu antara PPN dan PPh. PPh-nya itu katakanlah antara 2, PPh pasal 22 atau PPh pasal 23. Nah, sebetulnya Bapak dan Ibu kalau misalnya kita ketahui kan sebelumnya untuk PPh pasal 22 itu 1,5% ya tarifnya, sedangkan PPh pasal 23 itu 2%. Tapi sebetulnya untuk
usahawan yang masih masuk kategori UMKM dengan omset di bawah 4,8 miliar, mereka itu bisa dipotong pajak penghasilan lebih rendah. Yang tadinya 1,5% sebetulnya mereka bisa dipotong 0,5%. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya itu adalah pelaku usaha tersebut dapat memberikan surat keterangan menggunakan PP 23. Maka kalau misalnya yang usahawan tersebut dapat memberikan surat keterangan, nanti yang dipotongnya tadinya seharusnya PPh pasal 22 itu 1,5%, berkurang 1% menjadi hanya dipotong 0,5% saja, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah aturan terkait mereka yang tidak memiliki NPWP. Untuk mereka yang tidak punya NPWP, PPh-nya dikenakan kenaikan sebesar 20%. Jadi menjadi 120%, yang tadinya 5% menjadi 6% dan seterusnya. Selanjutnya adalah untuk bukti potong pajak 1721A2 ini harus dibuat paling lambat tanggalnya tanggal 31 Januari. Selanjutnya adalah bukti potong final paling lambat akhir bulan pembayaran dibuatnya. Kemudian harus diberikan juga kepada penerima penghasilan yang kita potong pajaknya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah ini kalau ini sih sama garis besar pemotongan yang telah saya jelaskan sebelumnya. Yang tadi saya jelaskan, untuk pegawai tetap dari penghasilan itu dikurangi PTKP, baru dikalikan tarif. Kemudian untuk pegawai tidak tetap itu dia menerima bulanan atau harian. Kalau bulanan dia penghasilan bruto dikurangi PTKP. Apabila diberikan harian, untuk yang harian kita lihat dulu. Apabila penghasilan seharinya atau rata-rata penghasilan seharinya masih di bawah 450.000, maka tidak ada pajak yang dipotong karena batas penghasilan harian untuk pegawai tidak tetap adalah 450.000. Jadi apabila penghasilan satu harinya masih di bawah 450.000 atau rata-rata penghasilan harian per bulannya masih di bawah 450.000, itu tidak dipotong pajak. Tetapi apabila misalnya dibayarkan harian dalam 1 bulan itu ternyata akumulasinya sudah lebih dari 4,5 juta sampai dengan 10,2 juta, maka untuk perhitungan PPh pasal 21-nya itu adalah penghasilan bruto dijumlahkan 1 bulan dikurangi PTKP harian, seperti itu. Nah, untuk yang penghasilan brutonya ternyata akumulasi sudah lebih dari 10,2 juta, itu langsung saja penghasilan bruto dikurangi PTKP. Seperti itu. Nah, untuk pensiunan, dia penghasilan neto kurangi PTKP sama seperti pegawai tetap. Nah, untuk yang bukan pegawai, Bapak dan Ibu, balik lagi. Pertama, ada yang namanya bukan pegawai yang menerima penghasilan yang berkesinambungan. Yang tadi, dia atau mereka yang memperoleh penghasilan dari kita lebih dari 1 kali dalam 1 tahun kalender. Seperti itu. Contohnya misalnya dalam 1 tahun kita membayar dokter yang memang kita tugaskan setiap bulan atau setiap minggu datang ke kita. Berarti dia memiliki penghasilan dari statusnya bukan pegawai bersifat kesinambungan. Sebetulnya untuk yang statusnya bukan pegawai kemudian menerima penghasilan yang sifatnya berkesinambungan, Bapak dan Ibu sekalian, mereka ini berhak atas pengurang PTKP. Tapi kemudian mereka yang berhak dikurangi PTKP ini adalah mereka yang hanya menerima penghasilan dari kita saja. Jadi kalau misalnya orang tersebut menerima penghasilan lebih dari 1 pemberi kerja atau selain dari kita juga mereka mendapatkan penghasilan, atau kita tidak bisa memastikan nih apakah mereka hanya menerima penghasilan dari kita saja atau mereka mendapatkan penghasilan dari tempat lain, maka itu masuknya ke yang tidak berkesinambungan. Jadi langsung saja 50% kali penghasilan bruto, barulah kita kalikan tarif PPh pasal 17 yang tadi itu 5%, 15%, 25%, 30, 35 tergantung dengan lapisan penghasilan yang diterima. Kalau misalnya masih dalam ranah 60 juta, berarti otomatis tarifnya masih di yang 5%. Jadi otomatis 50% kali penghasilan bruto kali tarif 5%. Atau memang biasa kita sederhanakan
Nah, ini ada yang dikecualikan dari PPh pasal 21 dan bukan objek pajak. Untuk yang dikecualikan dari PPh pasal 21 dan bukan objek pajak ini diantaranya adalah penerima zakat atau sumbangan wajib keagamaan yang berhak dari badan lembaga yang dibentuk atau disahkan pemerintah. Kemudian harta hibahan. Harta hibahan yang diterima oleh siapa? Yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian selanjutnya adalah penerima warisan. Ini juga tidak dikenakan pasal 21. Kemudian penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima dalam bentuk kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang tertanggung, dan pembayaran asuransi beasiswa. Selanjutnya adalah bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari koperasi, perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Selanjutnya adalah beasiswa sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 3 huruf I Undang-Undang PPh. Kemudian bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu. Selanjutnya ada yang dinamakan natura dan atau kenikmatan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, natura atau kenikmatan ini bukan merupakan penghasilan bagi penerima natura atau kenikmatan tersebut. Apa saja yang bukan merupakan penghasilan? Di antaranya adalah penyediaan makan atau minum, bahan makanan atau minuman bagi seluruh pegawai. Jadi kalau misalnya dalam satu kantor kita mendapatkan makanan atau minuman dalam kegiatan rapat, itu tidak dipotong PPh pasal 21. Kemudian natura di daerah tertentu, natura karena keharusan pekerjaan, contohnya adalah alat keselamatan kerja atau seragam. Selanjutnya natura yang bersumber dari APBN atau APBD atau APBDes. Selanjutnya natura dengan jenis dan batasan tertentu. Natura dengan jenis dan batasan tertentu ini adalah yang dapat dibiayakan oleh pemberi kerja sepanjang untuk kegiatan 3M. Oke. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita membedah lagi, kalau selanjutnya ini adalah contoh-contoh perhitungan, mangga mungkin sampai di sini, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan untuk raise hand aja langsung, mungkin Ibu Vicky. Iya, silakan saja bagi Bapak dan Ibu para bendahara berjalan sesi penyampaian materi, mungkin bila mana ada yang ingin ditanyakan atau belum jelas, silakan saja bisa langsung raise hand untuk ditanyakan kepada narasumber. Gimana Bapak Ibu? Dilanjut aja dulu untuk materinya. Baik, mungkin Dilanjut lanjut aja aja. dulu. Ya, silakan. Oke. Nah, di sini Bapak dan Ibu kita akan melihat contoh dari pemotongan PPh pasal 21 atas pegawai tetap dengan penghasilan teratur. Nah, di sini contohnya Reto bekerja pada perusahaan PTJ Abadi, gaji sebulannya 5.750.000. Kemudian ada iuran pensiun sebesar 200.000. Reto menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Januari penghasilan hanya dari gaji. Kemudian ini kita akan bedah untuk perhitungan PPh pasal 21-nya. Pertama diketahui, apa yang diketahui adalah gajinya 1 bulan 5.750.000, kemudian ada biaya jabatan. Nah, biaya jabatan ini Bapak dan Ibu sekalian adalah 5% dari penghasilan bruto atau maksimal itu 6 juta 1 tahun kalau saya tidak salah ya. Nah, di sini 5% kali 5.750.000, kemudian ada iuran pensiun yang dibayarkan sebesar 200.000. Maka penghasilan neto sebulannya adalah dari gaji yang tadi dikurangi biaya-biaya pengurang. Maka didapatlah 5.262.500. Nah, itu adalah penghasilan neto selama 1 bulan.
Nah, penghasilan neto ini harus kita kalikan selama setahun atau disetahunkan, maka 5.200.000 tadi dikalikan 12 bulan, didapatlah angka senilai 63.150.000. Nah, 63.150.000 ini kita harus kurangkan dengan PTKP 1 tahun. PTKP 1 tahun tadi disebutkan Reto sudah menikah, untuk wajib pajak sendiri 54 juta, ditambah karena menikah tambahannya sebesar 4,5 juta. Maka total PTKP setahunnya adalah 58.500.000. Nah, dari penghasilan neto setahun tadi yang 63 juta dikurangi dengan PTKP. Tersisalah penghasilan kena pajak setahunnya sebesar 4.650.000. Nah, dari 4.650.000 ini langsung saja dikalikan tarif PPh pasal 21. Karena penghasilan kena pajak setahunnya masih di bawah 60 juta, maka hanya dikenakan tarif PPh pasal 21 pada lapisan pertama, yaitu 5%. 5% kali 4.650.000 didapatlah PPh pasal 21 selama 1 tahun sebesar 232.500. Nah, 232.500 ini adalah PPh pasal 21 dalam jangka waktu 1 tahun. Untuk PPh pasal 21 bulanannya adalah 232.500 dibagi 12. Maka didapatlah angka potongan PPh pasal 21 per bulannya sebesar Rp19.375. Selanjutnya, ini untuk yang penghasilan tidak teratur. Penghasilan tidak teratur ini contohnya adalah mendapatkan bonus. Contohnya di sini, Sudiro status tidak kawin, gajinya 5 juta sebulan. Kemudian pada bulan Maret memperoleh bonus sebesar 8 juta. Sehingga pada bulan Maret memperoleh penghasilan berupa gaji ditambah bonus 8 juta. Nah, setiap bulannya Sudiro membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar 80.000. Nah, untuk penghitungan PPh pasal 21 bagi pegawai yang mendapatkan bonus, tata cara penghitungannya adalah pertama kita hitung dulu sama penghasilan setahun, penghasilan per bulannya kita setahunkan dulu. Jadi yang tadi bulanan 5 juta itu kita kalikan dulu 12, dapatlah 60 juta. Nah, ditambah bonus. Bonusnya ini tidak dijumlahkan sebelum kita lakukan penghitungan pajak yang disahunkan ya. Jadi penghitungannya gaji dulu dikali 12 baru ditambahkan bonus. Didapatlah penghasilan bruto setahun 68 juta. Nah, untuk perhitungan selanjutnya sama, dikurangi biaya jabatan dan dikurangi iuran pensiun. Biaya jabatannya sudah 1 tahun, 5% kali penghasilan bruto, iuran pensiunnya tadi disebutkan 80.000 per bulan, berarti 12 kali 80.000, muncullah nanti penghasilan neto setahunnya setelah ditambahkan dengan gaji dengan bonus itu adalah 63.640.000. Nah, untuk penghasilan neto setahun ini nanti akan kita kurangi dengan PTKP juga, karena belum menikah maka PTKP-nya adalah 54 juta. Didapatlah penghasilan kena pajak 1 tahunnya sebesar 9 juta. Masih di bawah 60 juta juga, maka hanya dikenakan tarif lapisan pertama yaitu 5%. 5% kali 9 juta untuk PPh setahunnya 482.000. Nah, itu yang tadi kita hitung adalah PPh pasal 21 setahun setelah ditambahkan bonus sebesar 8 juta. Selanjutnya adalah kita harus menghitung berapa PPh pasal 21 atas gaji setahun tanpa diberikan bonus yang 8 juta tadi. Nah, kita hitung setelah dihitung PPh pasal 21 setahun tanpa bonusnya adalah 102.000. Jadi PPh atas gaji sebulan berarti 102.000 dibagi 12, 8.500. Nah, sedangkan bagaimana cara kita menghitung PPh pasal 21 atas bonus? Cara menghitungnya adalah PPh pasal 21 atas bonus tadi yang kita hitung di awal 482.000, kita kurangi dengan PPh pasal 21 atas gaji setahun tanpa bonus. Tadi kan tanpa bonus 102.000 dikurangi jadi PPh pasal 21 atas bonus kita ketahui adalah sebesar 380.000. 380.000 ini hanya PPh atas bonusnya ditambah PPh pasal 21 PPh 21 atas gaji sebulannya 8.500. Jadi
di bulan itu karena yang bersangkutan mendapatkan gaji plus bonus, jadi PPh pasal 21-nya juga dikenakan atas gajinya 8.500 plus atas bonusnya tersebut 380.000. Jadi total PPh yang dipotong dari penghasilan gaji dan bonus itu adalah dalam 1 bulan 388.500. Itu. Selanjutnya PPh pasal 21 atas rapel. Nah, untuk atas rapel ini pertama Bapak dan Ibu sekalian, akumulasi PPh pasal 21 yang dipotong sampai dengan kenaikan gaji ini perhitungannya dikurangi dengan PPh pasal 21 yang sudah dipotong sampai dengan bulan kenaikan gaji. Itu adalah perhitungan PPh pasal 21 atas rapel. Kalau di sini contohnya disebutkan pada bulan Juni menerima kenaikan gaji menjadi 6.750.000. Jadi tadinya gajinya 5 juta, pada bulan Juni 2016 menjadi 6.750.000. Nah, selisih gaji yang seharusnya diterima itu berarti dari Januari sampai dengan Mei 2016. Nah, untuk menghitung PPh pasal 21-nya, pertama kita harus menghitung dulu PPh pasal 21 menggunakan penghasilan baru. Penghasilan barunya adalah 6.750.000 disetahunkan penghasilan neto sebelumnya disetahunkan dulu jadi 74.550.000, kemudian dikurangi PTKP setahun, didapatlah penghasilan kena pajak setahun sebesar 16.050.000. Nah, untuk PPh pasal 21-nya langsung saja dikalikan 5%, jadi didapatlah PPh pasal 21 satu tahunnya 802.500. Sebulannya jadi 66.875. Nah, PPh pasal 21 dari Januari sampai dengan Mei 2016 seharusnya itu adalah 5 bulan dikali 66.875 atau 334.375. Tetapi PPh pasal 21 yang sudah dipotong dari Januari sampai dengan Mei itu adalah per bulannya 19.375. Sehingga 5 bulan kali 19.000 berarti 96.000, seharusnya dipotong dalam 5 bulan itu adalah 334.000. Jadi PPh pasal 21 yang harus dipotong atas uang rapelnya adalah PPh pasal 21 dari Januari sampai Mei yang harusnya dipotong sebesar 334.000 dikurangi PPh pasal 21 yang secara real sudah dipotong dari Januari sampai dengan Mei sebesar 96.000. Jadi PPh pasal 21 untuk uang rapelnya adalah sebesar 237.500. Selanjutnya adalah PPh pasal 21 atas pegawai tidak tetap. Bapak dan Ibu, selanjutnya adalah PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh pegawai harian atau pegawai tidak tetap. Yang pertama, apabila dia menerima upah harian, upah mingguan, satuan borongan uang saku harian atau mingguan, kemudian akumulasi dalam 1 bulannya jumlah atau rata-rata hariannya melebihi 450.000 dan jumlah kumulatif 1 bulannya sudah lebih dari 4,5 juta, maka perhitungannya adalah penghasilan bruto dikurangi 450.000 kali 5%, itu untuk harian. Apabila jumlah rata-rata hariannya sudah lebih dari 450.000, seperti itu. Kemudian apabila akumulasi dalam 1 bulan kalendernya dalam range 4,5 juta sampai 10.200.000, maka PPh pasal 21-nya adalah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang sebenarnya. PTKP yang sebenarnya ini adalah PTKP 1 tahun dibagi jumlah hari atau 360 hari, kemudian dikali jumlah hari di mana dia bekerja. Barulah dikali
tarif. Untuk tarifnya sendiri ini sebetulnya tidak hanya 5% saja ya Bapak Ibu, jadi sesuai dengan penghasilan yang diterima oleh pegawai tersebut. Nah, kemudian apabila akumulasi dalam 1 bulan kalendernya sudah lebih dari 10.200.000, maka PPh pasal 21-nya dihitung dengan upah bruto sebulan harus disetahunkan terlebih dahulu, kemudian dikurangi PTKP. PTKP-nya PTKP 1 tahun, barulah dikali tarif PPh pasal 17, kemudian harus dibagi lagi 12. Karena yang tadi kita hitung adalah PPh untuk 1 tahun. Karena ini adalah PPh 1 bulan, jadi harus dibagi lagi 12. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, untuk upah yang dibayarkan secara bulanan, itu perhitungannya adalah upah bruto dalam sebulan dikurangi PTKP dikalikan tarif dibagi 12. Ini hampir sama dengan tata cara perhitungan PPh pasal 21 kita sebagai pegawai tetap. Nah, untuk PPh pasal 21 bukan pegawai, di sini yang tadi ada yang tidak berkesinambungan, kemudian ada yang berkesinambungan. Untuk yang tidak berkesinambungan berarti hanya 1 kali pembayaran dalam 1 tahun. Untuk yang berkesinambungan lebih dari 1 kali pembayaran dalam 1 tahun. Untuk yang tidak berkesinambungan langsung saja 50% dikali penghasilan bruto dikalikan tarif. Nah, untuk yang berkesinambungan ini ada beberapa kondisi. Yang pertama adalah apabila dia memiliki NPWP, kemudian hanya mendapatkan penghasilan dari 1 pemberi kerja atau pemotong dan tidak ada penghasilan lainnya, maka dia berhak atas pengurangan PTKP. Jadi 50% dikali penghasilan bruto dikurangkan terlebih dahulu PTKP, barulah dikali tarif bulanan, seperti itu. Namun apabila salah satu atau semua kondisi itu tidak terpenuhi, maka kembali lagi layaknya bukan pegawai yang statusnya tidak berkesinambungan. Jadi langsung saja 50% kali penghasilan bruto kali tarif pasal 17. Ya, Ibu Vicky, untuk materi pertama selesai sampai di situ. Enggak, barangkali mungkin ada yang mau ditanyakan atau yang mau di-sharing dari para bendahara pengeluaran OPD, silakan. Baik, terima kasih Ibu Fitri untuk pemaparan materinya yang sangat lengkap dan lugas ya. Mungkin memang sudah tidak asing lagi buat para bendahara pengeluaran di SKPD ya Bu ya. Tapi tidak ada salahnya kan kita melakukan pengulangan-pengulangan untuk istilahnya mengingatkan kembali. Mudah-mudahan masa yang akan datang akan lebih baik lagi dalam pelaksanaan pekerjaan. Baik, silakan Bapak dan Ibu dari bendahara pengeluaran SKPD untuk selesai dari materi pertama ini, mungkin akan mengajukan pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan, silahkan sebelum dilanjutkan kepada materi yang kedua. Mau bertanya, Bu? Oh, silahkan. Boleh? Bu, ya Iya, silahkan. mangga Ibu Fitri. Mangga, Ibu perkenalkan dari SKPD mana ya Bu ya? Bukan ya. Saya Iis, Bu, dari BPBKPSDM. Ya, Ibu Mau Iis. nanya, iya. Mau nanyain ini, Bu, ya. Kalau misalkan untuk operator komputer yang upahnya dibayar per bulan ya, Bu, ya. Non PNS, non ASN. Jadi itu pakai yang pajak yang mana? Terima kasih. Oke. Iya, baik Ibu Iis. Bagaimana Ibu Vicky, kita tampung dulu pertanyaannya atau langsung saja? Ditampung dulu ya Bu ya. Silahkan untuk yang pertama 3 penanya dulu. Silahkan Bapak, Ibu selanjutnya, pertanyaan selanjutnya kalau ada silahkan. Tidak ada? Belum ada sepertinya Bu Fitri. Silahkan mungkin dijawab aja langsung Bu, biar lebih jelas ya Bu ya. Silahkan. Ya, baik Ibu Iis, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kita kembali lagi ke perbedaan dari pegawai tadi ya.
Di sini memang walaupun di sini keterangannya adalah pegawai tetap, pegawai tidak tetap atau bukan pegawai, tapi memang untuk pegawai tetap di ranah pajak sendiri, mereka-mereka yang memang statusnya bukan pegawai di kita gitu. Kalau di kita kan berarti statusnya misalnya honorer contohnya ya Bu ya. Tetapi selama yang bersangkutan itu mendapatkan penghasilan dalam jumlah tertentu dan secara teratur dapat penghasilannya setiap bulan dapat penghasilan, itu tetap masuk ke pegawai tetap statusnya. Nah, karena dia masuk ke pegawai tetap, maka untuk perhitungan pajaknya itu hampir sama dengan perhitungan dari pegawai tetap, perhitungan PP pasal 21 pegawai tetap. Jadi tetap berlaku juga yang namanya PTKP seperti itu Ibu. Jadi kalau misalnya penghasilannya masih di bawah 4,5 juta, minimal kita ambilnya 4,5 juta saja ya Bu ya, karena untuk yang statusnya belum menikah itu adalah PTKP-nya 54 juta. Kalau dibagi 12 bulan jadi 4,5 juta. Jadi kita ambil minimalnya. Jadi kalau misalnya memang penghasilannya masih di bawah itu, otomatis tidak ada pajak yang dipotong, tidak ada pajak PP pasal 21 yang dipotong. Tapi mungkin bisa diperjelas lagi Bu Iis untuk operatornya nominalnya itu setiap bulan pasti dapat ya? Iya, 1,5 juta per bulannya. Ya, berarti memang teratur setiap bulan gitu ya, bukan Iya. karena misalnya bulan ini kerja dikasih, bulan depan nggak kerja, itu kan bisa masuk kategori sebagai pegawai tidak tetap kalau di kita. Gitu. Tapi kalau misalnya memang mendapatkan Tetap. penghasilannya setiap bulan teratur itu masuknya ke pegawai Pegawai tetap tetap. dalam ranah pajak seperti itu. Jadi berlaku PTKP. PTKP yang PPh 21 berarti ya? Iya, betul. Kalau mendapatkan honor. Kalau misalkan honor-honor kegiatan seperti itu bagaimana? Nah, kalau honor kegiatan sebetulnya balik lagi kita, kalau ini ya, honor kegiatan itu dia bisa menjadi peserta kegiatan, kemudian dia juga bisa menjadi narasumber nih misalnya. Kalau untuk peserta kegiatan itu masuknya ke yang PPh pasal 21 tidak kumulatif. Itu langsung saja Ibu, di sini kan ada nih honorer peserta kegiatan, langsung saja bruto kalikan tarif pasal 17 gitu. Jadi karena kita biasanya kalau honor kan pasti di bawah 60 juta ya sekali ini, berarti masih di ranah 5%. Jadi penghasilan brutonya berapa, uang peserta kegiatannya langsung kalikan tarif seperti itu Ibu. Oke, siap atau ya. Baik, mungkin ada Terima lagi kasih. selain Ibu Iis. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih Bu Fitri. Sama-sama Ibu. Baik, terima kasih untuk Ibu Iis. Pertanyaannya sangat bagus ya. Dan jawabannya sudah jelas ya Bu ya, disampaikan dari narasumber. Silakan Bapak dan Ibu, ada yang ingin ditanyakan atau mungkin disampaikan lagi dari SKPD? Cukup? Baik. Baik, mungkin Bu Fitri silahkan dilanjutkan untuk materi selanjutnya Bu. Ya, baik. Terima kasih Bu Vicky. Dengan berakhirnya materi pertama kita, maka kita akan melanjut ke materi kedua. Untuk materi kedua ini akan dipaparkan oleh Ibu Maya. Silahkan kepada Ibu Maya, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Fitri. Selanjutnya saya akan membahas mengenai SPT tahunan orang pribadi. Sudah dapat dilihat PPT-nya ya Ibu? Ya, sudah. Mungkin terkait dengan SPT tahunan orang pribadi juga bukan merupakan hal yang asing bagi Bapak Ibu semuanya yang ada di sini, karena ini mungkin sudah rutin kita lakukan. Namun betul kata Ibu Vicky tadi, mungkin tidak ada salahnya untuk merefresh kembali supaya kewajiban perpajakan yang kita lakukan selama ini itu semakin baik dan semakin baik lagi tentunya gitu. Ibu mohon izin, tapi untuk waktunya sampai pukul berapa? Kalau untuk waktu kita sampai pukul 15 ya Bu ya. Baik. Jadi mungkin nanti setelah penyampaian materi, apabila ada yang ingin disampaikan atau pertanyaan dari SKPD sekaligus aja nanti dibahas. Silahkan Bu. Baik kalau gitu langsung saja kita masuk ke materi SPT tahunan orang pribadi.
Nah, sebagaimana Bapak Ibu semua ketahui bahwa ketika sudah punya NPWP, sebetulnya orang pribadi itu punya 3 kewajiban. Yang pertama menghitung, kemudian membayar, lalu melaporkan. Itu namun untuk orang pribadi yang merupakan karyawan atau pegawai, untuk perhitungannya dengan pembayarannya itu sebetulnya sudah dilakukan oleh bendahara atau bagian keuangan masing-masing kantornya, seperti itu. Sehingga kewajibannya adalah hanya lapor SPT tahunan gitu. Nah, SPT tahunan ini melekatnya kepada orang pribadi yang memiliki NPWP Bapak Ibu. Jadi bukan melekat kepada tempat kerjanya seperti itu. Nah, SPT tahunan sudah dilakukan secara online melalui website pajak.go.id atau kalau misalkan bisa langsung ke djponline.pajak.go.id. Nah, ada 3 hal penting yang perlu kita persiapkan sebelum melaporkan SPT tahunan, yaitu yang pertama tentu saja NPWP. Yang kedua ada yang namanya EFIN atau Electronic Filing Identification Number, jadi semacam kode masing-masing itu kode rahasia masing-masing NPWP karena setiap orang punya EFIN yang berbeda, lalu akun DJP online. Jadi kalau Bapak Ibu semua sudah pernah mendengar yang namanya EFIN, EFIN ini diajukannya ke kantor pajak, bisa melalui email. Kalau misalkan KPP Sumedang, emailnya di kpp.446@pajak.go.id atau bisa langsung datang ke kantor pajak terdekat untuk mengaktifkan EFIN. EFIN sebetulnya dipergunakan untuk membuat akun DJP online pertama kali atau ketika Bapak dan Ibu lupa passwordnya. Jadi EFIN itu sebetulnya tidak dibutuhkan setiap tahun ketika Bapak Ibu mau melaporkan SPT tahunan. Terutama apabila Bapak Ibu ingat passwordnya apa, itu nggak perlu pakai EFIN lagi gitu. Nah, yang ketiga jadi tentunya akun DJP online. Akun DJP online ini kita loginnya menggunakan NPWP dan password yang pernah Bapak dan Ibu buat. Seperti itu. Nah, untuk melaporkan SPT itu menggunakan e-filing. E-filing itu sebetulnya apa? Yaitu cara penyampaian SPT tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website DJP yaitu www.pajak.go.id atau ASP Application Service Provider. Jadi pada saat Bapak Ibu lapor melalui e-filing, datanya akan secara real time update di database perpajakan. Kemudian kenapa sih kita harus pakai e-filing? Nah, sebelum adanya e-filing ini, Bapak Ibu mungkin sudah ada yang pernah merasakan juga sebelum laporan diberlakukan secara online, kita mengantri di kantor pajak, membutuhkan waktu yang lama, kemudian Bapak Ibu harus antri terlebih dahulu. Nah, kemudian juga dulu sebelum adanya e-filing, Bapak Ibu menggunakan kertas. Saat ini tentunya sudah bukan zamannya lagi berjibaku dengan kertas untuk mendukung gerakan Go Green juga, sehingga DJP memberlakukan adanya e-filing, lapor secara online. Nah, kelebihan lapor secara online ini selain pertama itu menghemat waktu tentunya karena Bapak Ibu sebetulnya tidak perlu datang lagi ke kantor pajak, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Kemudian data yang Bapak Ibu pernah laporkan tidak akan hilang. Itu selalu ada data elektronik yang bisa diakses setiap saat seperti itu. Nah, kemudian terdapat pihak-pihak yang sudah wajib e-filing, yaitu ASN, TNI, serta Polri. Hal ini diatur di Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB nomor 41 tahun 2019. Kemudian secara umum e-filing itu bisa diisi secara online atau bisa juga mengupload iSPT. Yang bisa diisi secara online itu ada SPT orang pribadi 1770 SS dan SPT tahunan orang pribadi 1770S. Kemudian nanti kita akan bahas lebih lanjut perbedaannya. Lalu ada juga yang bisa diupload
melalui ISPT, yaitu SPT tahunan orang pribadi 1770 dan SPT tahunan badan 1771 gitu. Namun untuk pegawai biasanya kita mempergunakan SPT tahunan orang pribadi 1770 SS atau 1770S. Nah, selain e-filing yang kita isi langsung secara online, ada juga yang namanya e-form. Kalau e-form, teknisnya itu adalah Bapak Ibu nanti mendownload file seperti file PDF, kemudian file PDF tersebut Bapak Ibu isi. Namun file PDF tersebut juga sudah terkoneksi dengan internet. Jadi nanti ketika Bapak Ibu selesai mengisi e-form, Bapak Ibu bisa langsung mengirimkannya. Seperti itu. Nah, namun untuk membuka e-form ini harus menggunakan aplikasi yang namanya Adobe Acrobat Reader gitu. Nah, untuk memakai e-form ada 3 formulir yang bisa digunakan sebetulnya. Yang pertama SPT tahunan orang pribadi 1770S, 1770 serta SPT tahunan badan 1771. Jadi kalau untuk yang SS tidak ada e-form-nya seperti itu. Nah, selanjutnya kita bahas SPT tahunan orang pribadi 1770 SS. Sebetulnya SPT tahunan 1770 SS ini digunakan untuk penghasilan selain dari usaha atau pekerjaan bebas yang dimiliki oleh pegawai tetap atau pegawai tidak tetap yang penghasilan brutonya tidak lebih dari 60 juta dalam 1 tahun. Termasuk wajib pajak orang pribadi yang tidak mempunyai penghasilan dari sumber manapun, tetapi memiliki NPWP. Nah, 60 juta ini meliputi keseluruhan penghasilan selain penghasilan dari usaha dan atau pekerjaan bebas, yang termasuk penghasilan bukan objek PPh dan penghasilan final bukan dari usaha. Contohnya bunga deposito. Terus 60 juta ini juga bisa merupakan penghasilan dari pekerjaan yang bisa bersumber dari lebih dari satu pemberitaan. Nah, tata cara pengisian SPT tahunan 1770 SS ini nanti kita akan simulasikan. Oh iya, untuk sebelumnya mungkin Bapak Ibu tahu dari mana sih sebenarnya penghasilan brutonya itu sudah di atas 60 juta atau belum? Kalau Bapak Ibu selama ini pernah mendapatkan yang namanya bukti pemotongan untuk PNS itu biasanya pakai yang 1721A2 atau ada juga yang namanya 1721A1 untuk pegawai. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di kolom penghasilan bruto. Pada penghasilan bruto Bapak Ibu, apakah sudah di atas 60 juta dalam 1 tahun atau belum? Kalau misalkan belum di atas 60 juta, maka Bapak Ibu bisa mempergunakan formulir 1770 SS. Seperti itu. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan tentu saja login di www.pajak.go.id, kemudian Bapak Ibu pilih menu lapor yang ada di tab atas, kemudian Bapak Ibu bisa pilih layanan e-filing, lalu buat SPT. Nah, nanti akan ada panduan pengisian e-filing. Di pertanyaan nomor 3, Bapak Ibu kalau misalkan punya penghasilan bruto di bawah 60 juta, maka pilih yang iya dan akan langsung diarahkan ke SPT 1770 SS. Nah, kemudian setelah diarahkan ke formulir 1770 SS, Bapak dan Ibu harus mengisi tahun pajak. Mungkin ini juga sudah tidak asing untuk Bapak dan Ibu. Nah, status SPT-nya itu akan otomatis normal ketika Bapak dan Ibu belum pernah melaporkan SPT tahunan untuk tahun pajak tersebut sebelumnya. Tetapi kalau misalkan sebelumnya sudah pernah melaporkan, namun mau pembetulan, maka statusnya nanti akan otomatis terisi ke pembetulan. Seperti itu. Nah, tampilan pertama ada di kolom A, yaitu kita akan memasukkan data sesuai formulir 1721 A2 atau A1 yang diberikan oleh bendahara atau bagian keuangannya. Nah, pengisiannya yang pertama yang harus diisi adalah penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan neto dalam negeri lainnya. Kemudian ada pengurangan seperti mungkin yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan oleh Ibu Fitri. Kemudian ada PTKP yang merupakan hak bagi setiap wajib pajak untuk memperhitungkan penghasilan yang tidak dikenakan pajak berdasarkan status. Nah, nanti akan langsung diperoleh
penghasilan kena pajaknya berapa. Apabila penghasilannya di bawah PTKP, maka belum ada penghasilan terutang atau belum ada pajak yang dibayarkan gitu. Nah, Bapak Ibu, perlu diketahui bahwa apabila pegawai pada normalnya sih sebetulnya itu nanti SPT-nya akan berstatus nihil atau penghasilan yang terutangnya sudah sama dengan penghasilan yang telah dipotong oleh pihak lain, kecuali apabila Bapak dan Ibu punya penghasilan lain di luar dari pekerjaan Bapak dan Ibu, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi kolom bagian B yang berisi penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang dikecualikan dari objek pajak. Misalnya Bapak Ibu dapat hadiah undian itu 1 juta. Nah, hadiah undian ini kan dikenakan PPh final besarannya 25%. 25% dari 1 juta adalah 250.000. Dan Bapak Ibu misalnya menerima warisan yang dikecualikan dari objek pajak sebesar 2 juta. Maka pengisiannya seperti ini Bapak Ibu. Dasar pengenaan pajak PPh finalnya adalah 1 juta, kemudian pajak penghasilan final terutangnya 250.000, lalu Bapak Ibu mengisi penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak sebesar 2 juta. Seperti itu. Lalu ada lagi yang harus diisi, yaitu daftar harta dan kewajiban. Hanya di formulir SS ini, harta dan kewajiban yang kita input itu totalnya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu merinci hartanya apa saja, hanya jumlah totalnya saja. Nah, keseluruhan harta dan kewajiban ini yang dilaporkan adalah berdasarkan posisi per 31 Desember pada tahun di mana kita mau melaporkan. Misalnya, pada saat ini kan sedang berlaku atau sedang diwajibkan kepada Bapak Ibu semua untuk melaporkan SPT tahunan tahun pajak 2022. Nah, harta yang dilaporkan atau kewajiban yang dilaporkan adalah yang masih dimiliki sampai dengan 31 Desember 2022. Namun untuk formulir ini itu hanya totalnya saja, tidak perlu dirinci. Apabila sudah diisi, maka Bapak Ibu bisa lanjut ke kolom pernyataan, lalu bisa klik setuju. Nah, setelah itu akan muncul ringkasan SPT tahunan Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu bisa ambil kode verifikasi. Kode verifikasi tersebut bisa dikirimkan melalui email ataupun nomor handphone. Hanya perlu diingat, kalau misalkan Bapak Ibu mau mengirimkan melalui nomor handphone, maka Bapak Ibu perlu meyakinkan dulu bahwa HP-nya ada pulsanya, seperti itu. Oke, ketika sudah ada kode verifikasi yang dikirimkan ke email atau mungkin SMS, Bapak Ibu bisa copy lalu masukkan kode verifikasi di kolom yang tersedia. Lalu Bapak Ibu bisa mengirimkan SPT tahunannya. Apabila sudah berhasil terkirim, maka akan muncul bukti penerimaan elektronik. Mungkin Bapak dan Ibu juga sudah tidak asing dengan BPE ini. Nah, apabila sudah muncul BPE, maka pelaporan SPT tahunan Bapak dan Ibu sudah dinyatakan berhasil dan sudah terlaporkan di database pajakan. Selanjutnya, saya akan bahas mengenai formulir 1770S. Nah, formulir ini dipergunakan oleh siapa? Oleh wajib pajak yang memiliki penghasilan dari 1 atau lebih pemberi kerja, lalu yang memiliki penghasilan dari dalam negeri lainnya, kemudian penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final, seperti itu. Nah, kalau penghasilan dari luar negeri bisa menggunakan SPT PPh 1770S asalkan memiliki bukti pemotongan. Jadi, yang wajib dimiliki sebelum menggunakan formulir ini adalah bukti pemotongan yang seperti ini, Bapak Ibu. Nah, bukti pemotongan ini sebetulnya ada 3 macam, yaitu 1721A1, A2, atau 6 untuk pegawai yang tidak tetap, seperti itu. Nah, untuk suami istri yang melakukan perjanjian pemisahan harta atau istri yang memilih menjalankan kewajiban perpajakan terpisah dari suami, ini juga bisa menggunakan formulir 1770S. Nah, untuk suami istri yang tadi PH atau MT tidak boleh mempergunakan formulir 1770SS gitu.
Nah, boleh mempergunakan 1770S dengan syarat penghasilan suami atau istri berasal dari satu atau lebih pemberi kerja dan memiliki bukti pemotongan, terus memiliki penghasilan dalam negeri lainnya, dan atau yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Seperti mungkin yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Ibu Fitri. Nah, selanjutnya saya juga akan mensimulasikan pengisian SPT tahunan 1770S, tetapi mungkin kurang lebih sebetulnya sama dengan 1770 SS di awal, hanya di akhir ini, di pertanyaan nomor 3, penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta, jawabannya tidak, nanti Bapak Ibu akan ada pertanyaan selanjutnya, yaitu Anda dapat menggunakan formulir 1770S, pilihlah form yang akan digunakan. Nah, kalau Bapak Ibu sudah memiliki pengetahuan yang cukup dalam mengisi formulir 1770S atau udah biasa, Bapak Ibu bisa pilih yang bentuknya formulir. Tetapi kalau misalkan masih membutuhkan panduan atau mau lebih jelas, bisa juga memilih dengan bentuk panduan. Nanti kemudian Bapak Ibu akan diarahkan untuk mengisi formulir 1770S-nya, tentunya pertama-tama Bapak Ibu harus mengisi tahun pajak yang mau dilaporkan. Nah, selanjutnya ada kolom daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Nah, di sini Bapak Ibu input berdasarkan bukti pemotongan pajak yang Bapak Ibu sudah pegang dan sudah siapkan tadi. Kemudian Bapak Ibu bisa menambahkan, bentuknya kan seperti ini Bapak Ibu, jenis pajak yang diinput oleh Bapak Ibu adalah PPh pasal 21, kemudian Bapak Ibu akan menginput NPWP pemotong atau pemungut pajak. Nah, NPWP yang diinput itu jangan sampai salah, karena ada dua sebetulnya. Ada yang di bagian atas bukti pemotongan dan ada yang di bawah. Biasanya yang di atas itu nama instansi atau nama kantornya, kemudian yang di bawah itu adalah nama bendaharawannya Bapak Ibu. Nah, yang harus diinput di sini adalah yang di atas, yaitu instansi tempat Bapak Ibu bekerja, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu bisa menginput nomor bukti pemotongan atau pemungutan yang terdapat di atas bukti pemotongan, lalu menginput tanggal bukti pemotongan atau pemungutan tersebut dibuat yang ada di kolom bawah biasanya. Lalu memasukkan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Nah, kalau misalnya penghasilan Bapak Ibu ternyata masih di bawah PTKP, artinya tidak ada pajak yang dipotong atau dipungut, Bapak Ibu bisa isi 0. Kemudian Bapak Ibu bisa simpan kalau sudah lengkap. Nah, nanti akan muncul seperti ini kalau sudah tersimpan. Berikutnya, Bapak Ibu mengisi penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Kolom ini juga diisi berdasarkan data yang tertera pada bukti pemotongan Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya, apakah Bapak Ibu punya penghasilan dalam negeri yang lain selain dari penghasilan sehari-hari atau sebagai pegawai? Nah, apabila iya, maka Bapak Ibu bisa isi di kolom selanjutnya ini. Apabila tidak, juga hanya perlu dikosongkan saja. Kemudian Bapak Ibu bisa lanjut ke langkah berikutnya, seperti itu. Nah, kemudian apakah Bapak Ibu memiliki penghasilan dari luar negeri? Apabila iya, bisa diinput penghasilannya berapa. Apabila tidak, bisa dikosongkan saja, lalu dilanjut ke langkah berikutnya. Selanjutnya ada lagi pertanyaan, apabila Bapak Ibu punya penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, misalkan ada warisan, Bapak Ibu perlu menginput ke kolom yang ada di nomor 2 ini. Atau mungkin penghasilan yang lain, Bapak Ibu bisa input, tapi kalau misalkan tidak ada, maka Bapak Ibu bisa lanjutkan ke langkah berikutnya, seperti itu. Nah, kolom selanjutnya adalah apabila Bapak dan Ibu ada penghasilan yang sudah dipotong PPh final. Misalnya, yang tadi sebelumnya contoh adalah hadiah undian. Misalkan Bapak Ibu menang undian senilai 20 juta yang sudah dipotong PPh final 25%. Sebesar 5 juta, maka pengisiannya seperti ini Bapak Ibu. Selanjutnya, yang wajib diisi juga adalah kolom harta Bapak Ibu. Nah, untuk di formulir 1770S ini, kolom hartanya perlu
dicatat berdasarkan masing-masing barang. Jadi bukan jumlahnya seperti di formulir 1770 SS itu. Nah, Bapak Ibu yang perlu digarisbawahi, yang diinput di dalam harga perolehan adalah nilai pada saat Bapak Ibu membeli atau memperoleh harta yang akan dilaporkan tersebut gitu. Jadi bukan nilai pasar melainkan harga atau nilai perolehan harta tersebut seperti itu. Selanjutnya yang wajib diisi juga apabila ada misalkan Bapak Ibu ada utang atau ada kewajiban atau ada cicilan, maka kolom ini juga perlu diisi. Misalnya ada cicilan ke bank, misalnya. Lalu nama pemberi pinjamannya siapa, kemudian alamatnya di mana, tahun peminjamannya tahun berapa, dan yang diinput di sini adalah posisi per akhir tahun. Misalkan Bapak Ibu mau lapor SPT tahunan 2022, berarti posisi per akhir tahun 2022 itu berapa lagi? Seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ini kita bisa menambahkan juga tanggungan yang dimiliki apabila ada. Nah, tanggungan ini biasanya bapak atau biasanya istri dan maksimal 3 orang anak ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu punya putra atau putri lebih dari 3 yang bisa diakui di dalam PTKP atau bisa diakui di dalam tanggungan ini sebetulnya hanya 3 Bapak Ibu. Selanjutnya, Bapak Ibu juga bisa mengisi zakat atau sumbangan keagamaan yang sudah dibayarkan ke lembaga pengelola yang disahkan oleh pemerintah. Namun perlu digarisbawahi, zakat yang Bapak Ibu akui di sini adalah zakat yang ada bukti pembayarannya gitu. Karena nanti kita akan minta buktinya, biasanya AR yang mengawasi para wajib pajak itu akan melihat SPT tahunannya, kemudian akan menanyakan dokumen yang sudah dilaporkan seperti itu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau melakukan pengisian di kolom zakat atau sumbangan, perlu disiapkan terlebih dahulu bukti pembayarannya seperti itu. Lalu status kewajiban perpajakannya ini, nah mohon diperhatikan jika Bapak Ibu melakukan kewajiban perpajakan secara terpisah dengan suami atau istri, atau hidup berpisah, atau melakukan perjanjian pemisahan harta. Misalnya WP-nya adalah kepala keluarga dan istrinya tidak bekerja, maka pengisiannya seperti ini, Bapak Ibu. Oke, kemudian kalau misalkan Bapak Ibu memiliki pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 dari penghasilan di luar negeri, kalau ada bisa diisi, kalau tidak ada bisa dilanjutkan ke langkah berikutnya. Lalu apabila ada pembayaran PPh pasal 25 yang merupakan cicilan biasanya setiap bulannya, maksudnya cicilan pembayaran pajak setiap bulannya Bapak Ibu, atau angsuran mungkin bahasanya, Bapak Ibu bisa isi di sini, tapi biasanya sebagian besar pegawai itu jarang ada yang ada PPh pasal 25-nya, seperti itu. Jadi kalau misalkan pegawai, kita hanya mengisi berdasarkan yang tertulis di bukti pemotongan saja Bapak Ibu, jadi tidak perlu bingung. Nah, kemudian nanti perhitungannya akan seperti ini. Nah, sebagian besar pegawai itu memang statusnya tadi akan nihil ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan ada PPh terutang, itu sudah dibayarkan oleh pemberi kerja atau pemberi penghasilannya. Gitu. Jadi kalau misalkan statusnya tidak nihil, perlu diperhatikan kembali dan perlu dicek kembali apakah bukti pemotongannya sudah sesuai dan sudah benar perhitungannya atau belum. Seperti itu. Nah, ini juga apabila ada PPh pasal 25. Nah, apabila tidak bisa langsung dilanjut ke surat pernyataan. Lalu Bapak Ibu klik setuju, lalu lanjutkan ke langkah berikutnya. Seperti sebelumnya, Bapak Ibu bisa mengirimkan kode verifikasi baik ke email atau ke nomor handphone, kemudian mengcopy kode verifikasi dan menempel atau mempaste-nya ke laman DJP online, lalu kirim SPT. Nah, oke.
Kita lanjut ke SPT 1770. Nah, 1770 ini sebetulnya formulir yang dipergunakan oleh wajib pajak yang memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas. Lalu apabila wajib pajak memiliki penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, lalu wajib pajak memiliki penghasilan dari dalam negeri lainnya atau luar negeri, kemudian memiliki penghasilan yang bersifat PPh final dan atau bersifat final. Nah, pada dasarnya semua orang pribadi, apapun jenis pekerjaannya boleh menggunakan SPT tahunan PPh orang pribadi 1770. Namun, yang wajib menggunakan formulir ini adalah suami atau istri yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Misalnya, istrinya bekerja sebagai seorang notaris. Nah, maka harus mempergunakan formulir 1770. Atau wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja tetapi tidak memiliki bukti pemotongan dan atau ada bukti pemotongan yang lain. Nah, cara pengisiannya seperti apa? Izin Bu Maya, Oh ya, baik. 5 menit lagi ya. Baik. Untuk Mungkin materi. nanti baik. Baik, mungkin secara singkat aja Bu, yang saya mau jelaskan untuk pengisian SPT 1770 ini, itu sebetulnya ada beberapa lampiran yang harus kita isi, namun mungkin saya nggak akan terlalu bahas lebih dalam. Lampiran pertama yang diisi adalah lampiran 4 yang berupa harta, sebetulnya ini sama aja dengan formulir yang lainnya. Kemudian, nah di sini juga tapi ada yang mungkin spesial. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu pernah mengikuti program PPS yang kita berlakukan dari 1 Januari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 kemarin, maka ketentuan pengisiannya adalah, nah bagi wajib pajak yang telah memperoleh surat keterangan dan diwajibkan menyelenggarakan pembukuan, harus membukukan nilai harta bersih yang disampaikan dalam SPPH sebagai tambahan atas saldo laba ditahan dalam neraca. Kemudian terhadap tambahan harta dan utang yang diungkapkan diperlakukan sebagai perolehan harta baru dan perolehan utang baru wajib pajak sesuai dengan tanggal surat keterangan serta dilaporkan dalam SPT tahunan pajak penghasilan tahun pajak 2022. Nah, harta yang diungkapkan jika berupa aktiva berwujud maka tidak dapat disusutkan, dan jika berupa aktiva tidak berwujud maka tidak dapat diamortisasikan untuk tujuan perpajakan. Pada intinya sebetulnya apabila Bapak Ibu mengikuti program PPS perlu ditambahkan harta tersebut pada pelaporan SPT tahunan 2022-nya seperti itu. Oke, saya akan membuat. Kemudian lampiran yang wajib diisi juga selanjutnya adalah lampiran 3 yang berisi pajak penghasilan final apabila ada. Nah, diisi dengan hasil penjumlahan dari seluruh penghasilan bruto yang tidak termasuk objek pajak. Kemudian diisi juga apabila suami atau istri dikenakan pajak secara terpisah. Jadi, selanjutnya apabila Bapak dan Ibu memiliki beasiswa, nah penghasilan berupa beasiswa dari subjek pajak dan atau bukan subjek pajak yang memenuhi persyaratan tertentu, ini dikecualikan dari objek PPh Bapak Ibu. Nah, persyaratan tertentunya itu meliputi beasiswa yang diterima oleh penerima beasiswa yang merupakan WNI dan untuk mengikuti pendidikan formal dan atau pendidikan non formal yang dilaksanakan di dalam negeri dan atau di luar negeri. Jadi kalau Bapak Ibu terima beasiswa, Bapak Ibu perlu input ke dalam kolom penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Namun ini bukan termasuk objek pajak sehingga tidak akan dikenakan pajak seperti itu. Oke, kemudian ada hibah juga diisi dengan jumlah penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak yang bersangkutan dari masing-masing jenis penghasilan. Dalam hal bantuan, sumbangan atau hibah dan warisan yang diterima dalam bentuk harta berwujud, maka jumlah yang dicantumkan adalah sebesar nilai sisa buku harta dari pihak yang melakukan pengalihan sepanjang pihak yang mengalihkan tersebut menyelenggarakan pembukuan. Kemudian ada ketentuan lain terkait dengan hibah.
Tapi mungkin akan saya lewat dulu. Nah, kemudian di lampiran 2 diisi rincian angsuran PPh atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak sendiri dan anggota keluarga berupa pemotongan atau pemotretan oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Jadi di lampiran 2 ini diisi bukti pemotongan juga apabila ada. Nah, cara penginputannya kurang lebih sama. Selanjutnya di lampiran 1 untuk menghitung besarnya seluruh penghasilan neto yang diterima atau diperoleh wajib pajak sendiri dan anggota keluarganya dari usaha atau pekerjaan bebas, seperti itu kurang lebih. Nah, kemudian ada yang namanya norma penghitungan penghasilan neto untuk pekerja bebas seperti dokter, notaris, dan lain sebagainya, namun wajib dilaporkan atau wajib melaporkan dulu ke kantor pajak maksimal 3 bulan pertama dari tahun berjalan, baru bisa mempergunakan norma perhitungan ini. Seperti itu. Kemudian untuk terkait dengan Natura, sebelumnya mungkin sudah dibahas oleh Ibu Fitri, jadi akan saya lewat. Kemudian mengenai pengisian zakat atau sumbangan, nah pada intinya sebetulnya seperti itu Bapak Ibu, seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau mengisi zakat atau sumbangan pada laporan SPT yang sebelumnya sudah saya jelaskan, perlu disiapkan dokumen pembayarannya seperti itu. Selanjutnya, apabila status SPT Bapak Ibu itu tidak nihil, misalnya statusnya lebih bayar, untuk ASN, TNI, dan Polri itu tidak dapat dikembalikan atau sebetulnya seharusnya tidak lebih bayar. Jadi perlu diperhatikan kembali di bukti pemotongan dan perhitungannya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian konsep PTKP juga mungkin sebelumnya sudah dibahas oleh Ibu Fitri, jadi akan saya lewat. Nah, kemudian saya mau menjelaskan secara singkat aja mengenai UMKM atau kalau misalkan Bapak Ibu ada usaha lain selain dari maksudnya ada penghasilan lain selain dari penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan sehari-harinya. Nah, Bapak Ibu bisa isi di kolom penghasilan final, yaitu di kolom 16 Bapak Ibu. Ini PPh yang 0,5% tadi gitu. Kalau sebelumnya di formulir ini namanya PP 23, kalau saat ini namanya adalah PP 55 gitu. Karena Bapak Ibu perlu diketahui bahwa mulai tahun 2022 untuk orang pribadi yang berusaha dan memiliki peredaran kotor di bawah 500 juta, maka sudah tidak wajib membayarkan pajak gitu. Itu untuk yang berusaha apabila peredaran usahanya di bawah 500 juta gitu Bapak Ibu. Nah, itu mulai 1 Januari 2022. Seperti itu. Nah, perlu diingat IPOM hanya bisa dibuka di aplikasi Adobe Reader seperti itu. Nah, untuk Adobe Reader yang bisa dipergunakan adalah Adobe Reader 32 bit. Tetapi apabila tidak ada, maka disarankan untuk menggunakan Windows 10 dan menggunakan Adobe Reader versi 64 bit. Oke, baik. Baik. Mungkin itu materi yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Baik, Ibu Vicky, punten untuk Bapak Ibu mungkin apabila ada pertanyaan bisa langsung raise hand. Baik, terima kasih Ibu Maya atas pemaparannya yang cukup lengkap ya Bu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang mengikuti bijak hari ini juga refresh kembali ya untuk tata cara pelaporan SPT tahunannya. Silakan bagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu dari SKPD maupun kecamatan yang mungkin ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan kepada para narasumber kita. Silakan Pak. Rupanya sudah cukup jelas mungkin ya Bu ya untuk pelaporan SPT tahunannya. Mudah-mudahan karena sudah biasa, tapi tidak ada salahnya kita mengulang-mengulang untuk disampaikan kembali. Mungkin informasinya di masa yang akan datang akan lebih bermanfaat dan untuk pelaporannya pun lebih lengkap dan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Halo. Silakan, ada yang ingin ditanyakan Pak sebelum kami tutup? Izin Bu. Ya, dari mana Pak? Saya Perkenalkan dulu Pak. izin Bu. Saya Dedi dari Dinas Pendidikan. Ya, silakan Pak Dedi. Ya, masih yang tadi Bu untuk PPh honorer
pada kegiatan, misalnya di tim pelaksana kegiatan gitu Bu, kami biasanya untuk tahun kemarin masih memakai PPh 21 yang 6%. Apakah tahun ini masih berlaku? Ya Bu. Jadi pertanyaannya untuk PPh 21 bagi tenaga honorer atau tidak tetap yang masuk pada tim pelaksana teknis kegiatan ya Pak ya? Iya. Heeh. Ya, kami masih memakai kemarin itu 6%. Hmm. Apakah tahun ini 5% atau gimana Bu? Siapa? Mungkin ada yang lain Bapak Ibu, silahkan dikumpulkan dulu pertanyaannya. Tidak ada? Baik, silahkan ibu-ibu narasumber, mungkin siapa yang akan menjawab pertanyaannya. Tadi dari Pak Dedi dari Dinas Pendidikan menanyakan bahwa untuk honorarium tenaga kontrak atau tidak tetap, pegawai tidak tetap itu untuk PPh 21-nya itu adalah menggunakan potongan sebesar 6%. Apakah masih berlaku atau bisa diberlakukan atau bagaimana mungkin untuk selanjutnya sebaiknya gitu. Silakan Bu Fitri atau Bu Maya. Ya, baik, mohon izin menjawab ya Pak Didi. Untuk PPh yang diberikan kepada honorer, dia ini sebagai salah satu anggota tim pelaksana teknis ya Pak ya? Pak Dedi? Iya Bu, sepertinya tenaga honorer yang masuk kepada tim pelaksana teknis kegiatan. Jadi honorarium dari kegiatan. Baik, ya baik Ibu. Jadi karena ini adalah PPh atas honor ya, jadi bisa dibedakan antara PPh atas gaji bulanan yang diberikan secara teratur, tetap dan teratur dengan PPh yang dengan penghasilan yang memang diberikan tidak setiap saat gitu, tidak setiap bulan. Jadi hanya ketika kita menjadi salah satu tim dari salah satu tadi contohnya tim pelaksana teknis kegiatan misalnya seperti itu bukan merupakan penghasilan yang memang tetap kita terima gitu Kak, kita terima tetap dan teratur setiap bulan. Jadi kalau misalnya seperti itu untuk sebetulnya ada dua ya Pak ya, sebetulnya ada dua. Yang pertama apabila peserta dari tim tersebut adalah PNS, karena itu adalah honor atas beban APBN APBD, maka dikenakannya itu ya, baik. Jadi kalau misalnya dia diterimanya oleh PNS itu karena dia merupakan honor yang tidak kita terima setiap saat, maka dikenakannya PPh final sesuai dengan golongan. Tapi kalau misalnya dia adalah honorer, kemudian penghasilan tersebut di luar dari penghasilan bulanannya yang nominalnya tetap, maka tetap dikenakan yang 5% itu tadi Pak. Kenapa 6%? Mungkin bisa jadi karena yang bersangkutan tidak memiliki NPWP sehingga dikenakan kenaikan tarif 20% atau dikenakan 120% seperti itu. Begitu mungkin Pak Dedi jawaban dari saya. Jadi kalau untuk pengenaan tarif 6% itu bila mana belum memiliki NPWP ya Bu ya? Iya, betul sekali. Jadi 6% ini hanya bagi mereka yang memang tidak punya NPWP. Untuk yang punya NPWP kembali lagi ke tarif asalnya 5%, 15%, 25% seperti itu Ibu. Ya. Tapi itu pun untuk yang tidak rutin. Kalau rutin tetap yang 5% itu ya Bu? Iya, betul. Jadi kita bisa bedakan dulu nih, ini penghasilannya rutin setiap bulan dalam 1 tahun tuh setiap bulan dapat segitu, atau misalnya hanya karena kita Beberapa bulan. merupakan beberapa bulan hanya karena kita merupakan itu dia tadi tim salah satu tim dari kegiatan apa gitu. Itu kan bukan merupakan penghasilan tetap kita ya. Jadi itu tetap kena PPh-nya pasal 17-nya tarifnya 5%, atau kalau tidak punya NPWP naik 20% jadi 120% jadi 6% seperti itu Ibu. Ya, baik, terima kasih penjelasannya Ibu Fitri. Bagaimana Pak Dedi? Cukup Pak Dedi untuk penjelasannya? Cukup Bu, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Masih ada Bapak Ibu yang ingin disampaikan atau ditanyakan kepada para narasumber kita yang hadir dari KPP Pratama Sumedang? Cukup? Baik, sekali lagi kami mengingatkan bagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang belum mengisi link absen, kami mohon untuk dapat mengisi link absennya. Dan juga pada kesempatan ini juga kami
menyampaikan link survei kepuasan pelaksanaan bijak untuk setiap seriesnya. Nah, kami mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk mengisi link survei kepuasan sebagai bahan atau evaluasi bagi kami dalam pelaksanaan bijak pada seri selanjutnya. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, juga para narasumber dari KPP Pratama Sumedang, kami ucapkan terima kasih atas penyampaian materinya yang sangat lengkap dan bagus. Mudah-mudahan hal ini dapat menambah wawasan bagi kami, khususnya para pengelola keuangan daerah, dan di masa yang akan lebih baik lagi. Baik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang kami hormati, dengan demikian acara penyuluhan online bincang pajak yang pada saat ini untuk series kedua mengambil tema optimalisasi PPh pasal 21, 25, 29, juga PPh orang pribadi dalam negeri serta pelaporan SPT tahunan untuk tahun 2023 telah selesai. Marilah kita sama-sama akhiri kegiatan kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas segala perhatiannya. Seraya memohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Ditutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.